Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 26 Tes Ujian kemegahan kota pil suci menyebabkan Yao Chen merasakan perasaan yang benar-benar terkekang. Dia belum pernah melihat banyak alkemis ini dan belum pernah melihat kota sebesar ini. Peradaban dan budaya terbesar umat manusia pasti terkumpul di sini. Sini, haha, ini hanya kota luar. Kemegahan sejati ada di pusat kota. Pil Tower ada di pusat kota. Hu Chen dipenuhi dengan kebanggaan bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi. Dia dilahirkan di sini, dibesarkan di sini. Tanah suci adalah keluarganya. Meskipun keluarga ini mungkin telah melakukan kesalahan padanya di masa lalu, dia tidak membencinya. Tempat ini memiliki keluarganya, teman-temannya, dan tanda yang ditinggalkannya di dalamnya. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Konsentrasi spiritual di udara sebanding dengan kelanyau, dan aroma-aroma obat memenuhi udara dan menyegarkan pikiran. Di bawah bimbingan Hu Chen, Yao Chen dan Feng Xian tiba di menara batu kuno dan sederhana. Ini adalah salah satu menara cabang Pil Tower. Di dalamnya ada banyak alkemis yang sibuk bekerja. Meskipun mereka semua berbicara dengan pelan, jumlah itu masih berdebar di telinga. Menara cabang ini pernah berada di bawah kendali Ibu Hu Chen. Alkemis saat ini yang bertanggung jawab adalah murid magang tertua ibunya. Dengan kata lain, magang tertua Hu Chen. Hu Chen memegang lencana saat ia membawa Yao Chen dan Feng Xian langsung ke dalam menara tanpa halangan sedikit pun. Bagian dalam menara itu sangat luas. Di dalamnya ada banyak alkemis mengenakan jubah yang menandakan level dan status mereka. Setiap orang dipenuhi dengan dorongan dan kepercayaan diri. Di sudut-sudut itu kadang-kadang sekelompok kecil alkemis diam-diam mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari tentang alkimia. Ayo pergi. Saudara magang tertua saya seharusnya sudah tahu bahwa saya sudah kembali dan menunggu saya. Benar, kami akan membiarkan dia memberi Anda tes peringkat untuk mendapatkan lencana alkimia Anda. Level Anda, tingkat 5 mungkin sulit diterima. Tetapi peringkat tingkat keempat seharusnya tidak menjadi masalah. Hu Chen mulai menjelaskan segala macam hal di sepanjang jalan, membawa mereka sepanjang jalan yang spesifik. Jalan lain, semuanya dibebaskan sementara ini adalah satu-satunya jalan yang memancarkan kegelapan yang misterius. Ini sebenarnya semacam peringatan untuk tidak masuk kecuali jika mereka seperti Hu Chen dan memiliki lambang untuk masuk. Kalau tidak, siapa yang tahu bencana seperti apa yang tak terkatakan akan menimpasi apapun yang melanggar. Di ujung jalan ada sebuah aula besar. Ada beberapa pintu batu yang berbeda di sepanjang dindingnya, mewakili tes yang berbeda. Pada saat ini sudah ada sekelompok orang berdiri di sana. Kakak-kakak magang. Hu Chen dengan cepat berjalan mendekat dan dengan ramah menyapa seorang lelaki tua berusia 60-an. Matanya menjadi berair. Junior magang saudara, kamu sudah kembali. Sayangnya Anda tidak kembali lebih awal, Master dalam pengasingan. Itu hal yang baik. Pria tua itu menepuk bahu Hu Chen dan tersenyum. Apakah itu upaya terobosan? Mata Hu Chen dipenuhi dengan kejutan. Pada kenyataannya, pembuangan keluarga mereka terhadapnya telah berakhir beberapa tahun yang lalu. Tapi dia telah terperangkap dalam lembah iblis dan juga tidak punya cara untuk menebus kesalahannya sejak tahun itu. Jadi dia sengaja tidak pernah kembali ke Holy Pill City. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Jika ibunya bisa maju, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Benar, jika Master dapat melakukan terobosan maka cabang kita akan benar-benar memasuki zaman keemasan. Haha, jangan bicara tentang itu sekarang. Siapa dua orang ini? Tatapan lelaki tua itu melintas dan jatuh pada Yao Chen dan Feng Xian. Fluktuasi kuat menyebar. Jantung Yao Chen bergetar. Meski takut, dia masih balas menatap. Feng Xian sedikit lebih lemah, mundur 2 langkah sebelum menahan pandangannya. Oh, lumayan. Pria tua itu membelai janggutnya, sedikit terkejut dengan reaksi Yao Chen dan Feng Xian. Kecuali tekad dan jiwa mereka sangat kuat, tatapannya itu akan membuat siapapun segera berlutut. Dia awalnya mengira kedua orang ini adalah murid magang yang dibawa saudara laki-lakinya, tetapi sekarang sepertinya itu tidak benar. Yao Chen dengan hormat bertindak sebagai generasi junior. Junior Yao Chen memberi salam pada senior.
Haha, bibit yang cukup bagus. Apa kamu berencana memasuki Pil Tower untuk belajar? Orang tua itu sudah melihat talenta yang tak terhitung jumlahnya seperti Yao Chen yang datang mengetuk pintu ini. Dengan demikian ia telah memamerkan kekuatannya, membiarkannya tahu prestis Pil Tower. Ini adalah hal yang baik baginya, karena tempat ini sama sekali berbeda dari bagian dunia lainnya. Karena mereka bukan murid dari saudara magangnya, maka tentu saja dia harus memperlakukan mereka sesuai aturan. Kakak-kakak magang, tolong bantu. Yao Chen ini bisa dianggap sebagai muridku. Lelaki tua itu dengan marah berkata, jika dia murid ya murid, jika dia tidak ya tidak. Apa ini dihitung sebagai kakak-kakak magang? Bisakah kita bicara? Hu Chen tertawa dan menarik pria tua itu ke samping. Keduanya diam-diam mendiskusikan sesuatu, dan tubuh lelaki tua itu merosot dan dia melirik Yao Chen sebelum mereka sekali lagi mulai berbisik. Akhirnya tampaknya mereka mencapai kesepakatan dan berjalan kembali. Orang tua ini bernama Jian Chengzhang. Anda bisa memanggil saya Paman Tuan Jian. Pergi ke kamar itu dan uji peringkat Anda. Pria tua itu menunjuk ke arah salah satu dari 4 pintu besar. Yao Chen melihat dan melihat pintu yang memiliki kata Huang tertulis di atasnya. 3 lainnya masing-masing berkata Tiandi dan Xuan. Pengujian di bawah tingkat ke-6 dilakukan di ruang pengujian Huang. Rincian ini sudah dijelaskan kepadanya oleh Hu Chen. Yao Chen mengangguk dan hendak berjalan. Tetapi tepat pada saat itu, beberapa orang berjalan mendekat. Oh, apakah saudara laki-laki magang ini dan Hu Chen? Haha, apa Zanda sudah kembali? Dan bahkan membawa kembali seorang murid. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria paruh baya berjubah hijau dengan kipas di tangannya. Dia dengan cueknya tersenyum dan menjentikan kipas ke Yao Chen dengan ejekan yang keras. Bai Wei, Hu Chen dengan dingin tertawa dan matanya memuntahkan api sungguhan. Namun Yao Chen tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan ini dan terus memasuki ruang Tier Huang. Permusuhan yang dia miliki sudah cukup baginya. Hu Chen baru saja berkolaborasi dengannya. Jadi permusuhannya secara alami tidak perlu ditangani olehnya. Dan Hu Chen, bukankah kamu sedikit terlalu picik? Saat itu saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sangat bodoh. Anda tidak bisa menyalahkan saya hanya mengatakan sesuatu sebagai lelucon dan Anda menganggapnya sebagai kebenaran. Jika Anda punya waktu, Anda mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu melatih kepala daripada otot-otot Anda. Pria paruh baya berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Yao Chen yang telah memasuki pintu. Murid yang kamu bawa pergi ke gerbang Huang. Betapa menggelikan. Ayo, kalian ikut tes juga. Ya Tuan. 2 pemuda berjalan ke Jian Chengzhang dan dengan hormat mengepalkan tangan mereka kepadanya sebelum berjalan ke prosedur pengujian. Untuk apa kau menguji peringkat? Tingkat 6 tingkat lebih rendah. Keduanya berbicara pada saat yang sama dengan penuh percaya diri. Bagi mereka untuk menantang peringkat, untuk alkemis tingkat 6 pada usia mereka benar-benar layak dipuji. Jian Chengzhang sedikit terkejut, tapi masih mengangguk dan menunjuk ke pintu Xuan. Masuk. Begitu dia selesai berbicara, embusan angin tiba-tiba datang dari jalan Hu Chen datang. Sesosok bayangan dengan cepat terbang. Bayangan itu memiliki fluktuasi api surgawi dan aura yang kuat. Gelombang panas yang datang dari bayangan itu bahkan menghalangi wajahnya. Semua yang dapat dilihat dari bayangan yang tidak jelas itu adalah bahwa itu adalah seorang wanita. Master Bibi, Jian Chengzhang dengan cepat membungkuk ke bayangan itu. Aku lupa sesuatu di kamar Huang barusan. Saya akan mendapatkannya sendiri, jadi tangani masalah Anda sendiri. Bayangan itu masuk ke ruang Huang. Ya, Jian Chengzhang tertawa pahit. Master Bibi ini belum setua itu, namun sudah menjadi alkemis tingkat ke-7. Dia adalah salah satu murid leluhur tuannya yang selalu mengasingkan diri. Dia selalu bertindak sesuka hatinya, dan bahkan di Pil Tower dia melakukan apapun yang dia inginkan. Apalagi di tempat seperti menara cabang ini. Di sini tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa mengangguk setuju. Bai Wei dengan dingin tertawa. Haha, dan Hu Chen, sepertinya muridmu kacau. Siapa di tanah suci yang tidak tahu seberapa ketat Master Bibihan? Kesalahan sekecil apapun tidak dapat diterima untuknya. Ekspresi Hu Chen berfluktuasi. Dia tidak menyangka hal seperti itu terjadi.
Master Bibihan bukanlah seseorang yang dikenalnya, tetapi dari wajah Jian Chengzhang dia bisa mengatakan bahwa situasinya tidak baik. Benar-benar kasus nasib buruk selalu menarik lebih banyak nasib buruk. Hanya menghadapi Bai Wei sudah cukup beruntung. Tapi sekarang Master Bibihan yang eksentrik ini juga muncul. Bai Wei tersenyum saat melihat ekspresi Hu Chen. Menjadi lebih dan lebih senang. Hu Chen mungkin sangat marah dan tinjunya telah memutih karena dikepalkan. Tapi itu jelas tidak diizinkan untuk bertarung di dalam menara cabang Pil Tower. Hanya dalam waktu singkat, pintu Xuan terbuka. Dua murid berjubah hijau yang Bai Wei bawa serta keduanya berjalan keluar dengan percaya diri. Tingkat 6, kelas bawah, lulus. Keduanya berbicara pada saat yang sama, mengganti lencana alkemis mereka dengan jubah mereka. Lencana ini mungkin tidak tampak luar biasa bagi mata, tetapi itu mewakili pengakuan dari Pil Tower dan di dalam semua daratan. Pengakuan semacam ini memberikan semacam kekuatan besar. Itu berarti Anda memiliki wewenang dan banyak manfaat. Tak perlu dikatakan bahwa cara mereka bertindak percaya diri dan bangga adalah karena perintah Bai Wei. Ekspresi Hu Chen menjadi lebih buruk. Dia tidak ragu mereka mengejeknya tepat di wajah. Dia didorong ke titik puncaknya, tapi sayangnya dia tidak punya tempat untuk marah ini. Dia hanya bisa menerima aib ini secara langsung. Tepat pada saat ini, pintu uang terbuka dan Yao Chen bergegas keluar dengan ekspresi pahit. Haha, sepertinya kita bahkan tidak perlu menanyakan hasilnya. Bai Wei tertawa, pengikutnya menunjuk ke Yao Chen. Orang-orangku belum mencapai titik di mana mereka bisa diajar olehmu. Hu Chen hanya merasakan aliran darah dan ki ke kepalanya, dan dia mengirim cakar tepat ke wajah Bai Wei. Doukinya melonjak dan ruangan itu tiba-tiba menjadi panas seperti di tengah tungku yang terbakar. Dia telah mengeluarkan douki apinya yang sebenarnya. Ekspresi Bai Wei menjadi gelap. Apakah kamu pikir kamu masih cocok untukku? Sepertinya pelajaran yang ku berikan padamu saat itu masih belum cukup. Duar. Kekuatan tabrakan mereka memaksa kedua belah pihak untuk mundur 2 langkah. Wajah Hu Chen sangat tidak sedap dipandang, tetapi tampilan Bai Wei juga terperangah dalam benaknya, karena Hu Chen telah diusir dari Pil Tower. Tidak peduli apapun, kultivasinya seharusnya jatuh di belakangnya. Tapi sebagai gantinya, mereka baru saja terkejut ketika menyadari bahwa api douki milik Hu Chen sebenarnya adalah level yang lebih tinggi daripada api douki miliknya. Api sisik hijau kelabu mata Hu Chen sedingin es. Iblis suci menginginkannya untuk memurnikan obat, jadi tentu saja dia telah menawarkan beberapa manfaat. Salah satunya adalah api sisik hijau kelabu, douki, api yang secara pribadi ditemukan oleh iblis suci untuknya. Meskipun itu tidak mungkin sekuat seperti api surgawi, tetapi ketika melawan api douki yang lain, itu bisa masuk 10 besar dalam hal kekuatan. Tetapi meskipun memilikinya lah api seperti itu, dia masih saja setara dengan Bai Wei. Jelas dia bukan satu-satunya yang mengalami pertemuan yang beruntung. Pertumbuhan Bai Wei juga mengejutkannya. Dia ingin membalas kepadanya untuk apa yang telah dia lakukan padanya di masa lalu. Tetapi tampaknya hal seperti itu tidak akan mudah. Pada saat ini Jian Chengzhang batuk dengan jelas. Tempat ini adalah Pil Tower. Ini bukan tempat bagi kalian berdua untuk menghadapi permusuhan masa lalu. Karena Anda baru saja tiba dan lelah karena perjalanan, dapat diterima bahwa Anda tidak melalui proses dasar yang tepat. Tetapi tidak akan ada lagi pengecualian untuk Anda besok. Ini jelas membuka pintu belakang, tapi itu juga yang harus dilakukan. Bahkan Bai Wei hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, siapa yang peduli jika dia lulus ujian pintu uang? Bahkan, membutuhkan 2 upaya untuk lulus adalah sesuatu yang sangat menggelikan. Yao Chen ragu-ragu dan berkata, tapi dia, jangan katakan apa-apa. Saya akan menangani semuanya. Hu Chen melambaikan tangannya untuk memotong Yao Chen. Dalam hal kekuatan, dia masih percaya bahwa Yao Chen bisa mendapatkan peringkat yang baik selama kompetisi pertempuran pil yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil setahun kemudian. Di dalam lembah iblis, Yao Chen telah melakukan hal-hal yang benar-benar menyimpang dari surga. Dalam kompetisi pil, dia pasti bisa melakukan keajaiban. Namun, jika teknik yang paling ketat digunakan untuk menguji status alkimi Yao Chen, maka mungkin tingkat kelima agak sulit. Menurut apa yang dia duga, tubuh Yao Chen pernah mengalami sesuatu yang mengerikan. Anak itu kemudian menggunakan berbagai teknik seperti mandi obat, menyegel titik akupunkturnya,
dan banyak hal lainnya. Untuk menekan hal itu sebabnya meskipun jelas memiliki kekuatan yang lebih besar, dia tidak dapat menampilkannya pada waktu normal. Jika Anda mengukur tingkat Yao Chen dengan menggunakan tingkat keberhasilannya saat penyulingan, Hu Chen kadang-kadang merasa bahwa Yao Chen mungkin sudah berada di tingkat-tingkat ketujuh. Tentu saja, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak percaya. Haha. Dan, Hu Chen, mungkinkah Anda berencana membiarkan ini berpartisipasi dalam kompetisi perlombaan pil? Hahaha, benar-benar lelucon. Mari kita tidak membahas keturunan leluhur lainnya. Bahkan murid saya akan sepenuhnya menekan anak ini. Bai Wei sangat arogan. Dan lebih jauh lagi dia memiliki pemahaman yang besar tentang apa yang harus dilakukan dan Hu Chen di masa depan. Selain melalui kompetisi pil, itu akan menjadi angan-angan baginya untuk menonjol di tanah suci. Tepat pada saat ini suara gemuruh lain terdengar dan pintu uang didorong terbuka dan bayangan hitam melesat ke arah Yao Chen. Master Bibi, tolong berhenti Jian. Cheng Zhang terkejut. Apa yang terjadi di dalam? Apakah anak ini entah bagaimana menyinggung Master Bibinya? Minggir nak, mengapa Anda berlari begitu cepat? Saya merasa kita bisa melakukan tes tingkat menengah tingkat 6. Sini, Yao Chen tersenyum pahit. Senior, aku hanya menginginkan lencana kelas 5 tingkat tinggi. Tingkat ke-6 tidak begitu penting bagi saya apa? Itu tidak penting baginya. Saat orang-orang menara suci mendengar kata-kata Yao Chen, pasti kemarahan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Bahkan Hu Chen memelototi Yao Chen. Haha, nak, ini sudah selesai memang. Namun, kau ini cukup berani sekali ya. Saya suka itu. Hei, siapapun kamu, orang ini muridmu ya. Saya meminjamnya. Bayangan yang tidak jelas itu tertawa dan tiba-tiba pakaiannya melilit Yao Chen, membawanya dalam sekejap. Jian Cheng Zhang linglung. Junior magang saudara ini. Kurasa ini hal yang baik. Kakak-kakak magang. Hu Chen juga ternganga dungu. Hanya mulut Feng Xian yang bergetar. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa. Yao Chen, seseorang yang dipandangnya sebagai tulang punggung dan pilar utamanya, telah diambil oleh seseorang begitu saja. Namun, dia bilang itu hal yang baik. Apa dia harus mengejarnya? Meski dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa, Feng Xian mengepalkan tangannya dengan erat. Orang yang wajahnya paling jelek saat ini pasti adalah Bai Wei. Kelas menengah tingkat ke-6, Bibi Master mengatakan bahwa orang ini bisa mengujinya di kelas menengah ke-6. Baru saja dia benar-benar menghina Yao Chen dengan mengatakan dia tidak memiliki keterampilan. Sekarang sepertinya dia ditampar di depan semua orang. Holypill City, wilayah dalam. Yao Chen melihat sekeliling. Dia sudah berada di dalam menara pil, dan energi mengalir deras. Ki spiritual tempat ini tak kalah dengan feng shui tanah leluhur yang berharga dari klannya. Nah, cepat tunjukkan padaku teknik yang kamu gunakan selama tes. Bayangan itu melontarkan pertanyaan pada Yao Chen. Sepertinya tidak bisa menunggu jawaban. Senior, Yao Chen tertawa pahit. Teknik itu adalah salah satu yang telah ditukar dengan Hu Chen. Tetapi beberapa detail yang lebih halus telah diubah untuk membuatnya lebih cocok untuk dirinya sendiri. Aku tahu tidak ada yang cuma-cuma sih. Oh, bagaimana kalau aku menggunakan ini untuk menukarnya? Teknik Dou tiba-tiba muncul di tangan bayangan. Teknik kapipil kelas Xuan. Ini akan sangat membantu Anda. Dou Flemu seharusnya masih di kelas Huangkan. Yao Chen berkedip. Mungkin saja, tapi senior, sebenarnya bayangan hitam dengan tidak sabar merobek jubah hitamnya. Pandangan Yao Chen cerah dan seorang wanita yang benar-benar cantik muncul di depan matanya. Jangan panggil aku senior. Paling selisih umur, saya 10 tahun lebih tua dari Anda. Benar, panggil aku Cece. Aku akan menjagamu di masa depan. Anda ingin memasuki Pil Tower untuk mempelajari alkimia, kan? Situ agak sulit. Tetapi jika Anda tidak keberatan, Cece bisa mengajari Anda. Sama saja. Barang-barang antik tua itu ingin saya pergi memberi mereka saran tetapi saya tidak merasa menyukainya. Oh, gimana teknik itu? Baiklah, aku akan segera menunjukkannya. Yao Chen tersenyum pahit. Dia awalnya ingin mengatakan teknik ini tidak ada nilainya. Karena dia adalah Master Bibi Senior Hu Chen, dia secara alami bisa mendapatkannya dari Hu Chen. Aku benar-benar mengerti teknik ini, tetapi ketika kamu menggunakannya, sepertinya tidak sama. Sepertinya yah dalam hal apapun. Pertama tunjukkan padaku dan baru ntar kita akan membahasnya lagi. Wanita cantik itu melempar teknik kapipil kelas Xuan ke Yao Chen dan kemudian mengeluarkan sebuah kuali obat kuno untuk didemonstrasikan oleh Yao Chen.
Yao Chen mengangguk dan menjadi serius. Jelas wanita cantik ini adalah salah satu dari mereka yang fanatik gila banget dengan alkimia. Tidak ada yang lain selain alkimia yang membuatnya tertarik. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Douflemnya melonjak dari tangannya ke kuali. Dia merasa semacam energi khusus ikut membara bersama dengan Douflem. Dan itu benar-benar cocok dengan Douflemnya, sehingga kuali akan menjadi lebih cocok untuk pemurnian. Perasaan semacam ini, seolah-olah Douflemnya telah melonjak beberapa tingkat. Level alkimia adalah hal yang paling penting saat penyulingan, tetapi beberapa item lainnya juga dapat meningkatkan kemampuan Anda. Bagi seorang alkemis, hal-hal itu tidak mungkin diabaikan. Ini adalah pertama kalinya Yao Chen menggunakan kuali yang luar biasa dan diingininya. Pada tahap awal mungkin tidak berdampak besar. Tidak peduli seberapa bagus kuali obat itu tergantung pada sang alkemis. Tetapi sekarang, setelah dia lebih dewasa, saat ini dia telah mencapai tingkat di mana dia membutuhkan kuali tingkat tinggi untuk menampilkan keterampilannya yang sebenarnya. Teknik yang dia perlihatkan sangat sederhana, tetapi setelah Yao Chen menambahkan beberapa pemahaman uniknya, itu tidak lagi sama. Ini bukan teknik lanyau, dan itu bukan teknik Piltover. Keduanya telah digabungkan, bukan satu dan bukan yang lain. Itu hanya bisa digambarkan sebagai teknik yang semata-mata untuk Yao Chen. Gue rasa Cici mengerti sekarang. Sayangnya, teknik ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya gunakan. Menyebalkan sekali. Oh benar, kamu masih belum tahu siapa aku. Perkenalkan nama Cici, Han Shanshan. Siapa nama kamu? Yao Chen. Yao, seorang anggota cabang Klanyao. Han Shanshan sedikit terkejut. Yao Chen terdiam. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan. Baiklah, jika kamu tidak ingin membicarakannya maka aku akan menganggap itu benar. Apakah Anda memiliki teknik lain yang dapat Anda perlihatkan untuk saya? Zaku memiliki mereka. Hei, jangan serakah. Saya hanya akan menawarkan teknik Xuan kelas Xuan. Tidak, aku akan bertanya apakah temanku bisa dibawa juga. Dia disebut Feng Xian. Dan meskipun dia bukan seorang alkemis, dia adalah penolong yang sangat baik. Seorang teman, Feng Xian baik. Aku akan pergi menemuinya di malam hari. Sekarang, beri Cici pertunjukan dulu. Han sepenuhnya layak disebut fanatik alkimia. Dia akan mengabaikan apapun jika itu untuk alkimia. Adapun aturan Piltover, mereka bisa tersesat. Yao Chen dipertemukan kembali dengan Feng Xian dan Hu Chen di malam hari. Jadi, senior Hu Chen sebenarnya dari keluarga Dan. Piltover memiliki 5 klan besar, Dan, Chao, Ye Qiu, dan Bai. Keluarga Dan adalah yang paling sederhana, tetapi setiap bidang Piltover memiliki anggota keluarga Dan. Di beberapa posisi kunci, hanya dalam setengah hari, Yao Chen akhirnya belajar banyak hal tentang keluarga Dan dari alkimi fanatik Han Shanshan. Orang lain mungkin tidak memiliki mulut yang terbuka, tetapi seseorang seperti Han Shanshan yang tidak peduli tentang apapun selain alkimia memberitahunya segalanya, dan dia mengetahui bahwa keluarga Dan benar-benar tidak sederhana. Dan Hu Chen tersenyum pahit. Nama keluarga Dan ini tidak ada artinya. Cabang saya sudah sejak lama diisolasi dari klan Dan yang sebenarnya. Situasinya agak kacau. Dan Hu Chen tidak pernah berpikir bahwa Yao Chen akhirnya akan menarik perhatian Bibi Master Han. Sekarang dia tidak tahu apakah rencananya bisa berlanjut. Lagi pula, dia tidak punya teknik lagi yang Yao Chen tertarik. Kapan kompetisi pil dimulai? Yao Chen tertawa dan bertanya. Kamu masih ingin berpartisipasi? Sudah setengah bulan. Ini rencanamu. Dengan pengakuan Bibi Master Han, tidak ada yang akan mengganggumu. Dan Hu Chen segera mengeluarkan lencana alkemis kelas menengah tingkat 5 dan meletakkannya di dada Yao Chen. Takut Yao Chen akan mundur dari kesepakatan mereka. Haha, bagaimana mungkin aku bisa memberikan kesempatan untuk memeriksa alkimia orang lain? Mata Yao Chen cerah. Hanya dalam satu sore dia banyak bertukar dengan Han Shanshan. Sebagian kecil darinya adalah dia mendemonstrasikan beberapa teknik kecil dalam pemurnian. Mayoritas dari itu adalah Han Shanshan yang mendiskusikan esensi alkimia. Dia tidak hanya berbicara tentang cara menangani pemurnian atau berbagai sifat obat, tetapi dia benar-benar memperlakukan alkimia sebagai semacam budidaya, sebagai salah satu tahu dari surga yang dapat dipraktikkan dan dieksplorasi. Ini telah membuka pintu besar bagi Yao Chen, membiarkannya melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jadi alkimia sebenarnya seperti ini, pelatihan pengasingan bukan satu-satunya bagian dari alkimia.
Bertukar dengan orang lain dan berkompetisi memungkinkan Anda untuk mengembangkan kejiwaan Anda dan menemukan jalan yang lebih luas.